Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Syekh Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Tijani radhiyallahu anhu. Wa ila hadratin Syekh Ahmad Al-Khairi radhiyallahu ila hadratin wa ikhwanihi wa ahbabihi min Barakati Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Ya, kita kembali mengkaji as-surah, gambaran yang mana kita lanjutkan dari kajian kita yang sebelumnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nah, kemarin kita telah membahas tentang apa itu syariat, dan semoga Allah memberikan manfaat dan tambahan ilmu atas kajian kita kemarin itu, sehingga Allah benar-benar memberi petunjuk serta kekuatan di dalam hati kita agar kita mampu untuk melangkah dan berjalan kepada jalan-jalan yang Ia ridhoi, yaitu jalan-jalan yang dijalani oleh para nabi dan rasul dan para kekasih-kekasihnya. Nah, sampailah kita hari ini untuk membahas thariqah. Nah, umumnya manusia itu haus, sejatinya manusia itu haus lah. Sejatinya manusia itu haus ya, akan sebuah sesuatu yang belum terjadi, dan dia terikat dengan sesuatu yang telah terjadi itu. Sehingga manusia untuk hari ini dia berjalan dengan apa yang dia punya. Nah, manusia cenderung dia berjalan dengan apa yang dia punya, sedangkan yang dia punya itu terkadang tidak memenuhi syarat untuk perjalanan dirinya dalam mengarungi bahtera dunia wal akhirah. Sehingga pentingnya kita dekat kepada para kekasih-kekasih Allah, para arif billah, para wali-wali Allah, ahli-ahli tasawuf, ahlu thariqah, itu agar kita benar-benar paham bagaimana gerak zahir dan batin kita dalam mengarungi dunia dan akhirat ini. Karena dunia akhirat ini bagaikan lautan, jadi nggak bisa kita mengarunginya, sedangkan kita ini bukan pelaut kan. Kita ini bukan pelaut. Sehingga orang yang tidak pernah berlayar, mencoba untuk berlayar mengarungi sebuah lautan, kebanyakan mereka tenggelam dan berakhir di dasar laut. Tapi dalam keadaan yang apa? Keadaan yang jahil. Keadaan yang jahil. Nah, makanya manusia itu pasti memiliki jalan-jalan lah yang mana dia yakini, tapi apa jalan yang dia tempuh dan dia yakini belum tentu itu yang sesuai Allah inginkan loh. Nah, oleh sebab itu kita mendekati nih para wali-wali Allah, para arifin, para ahlu thariqah, agar kita dibimbing. Kenapa? Karena thariqah itu adalah jalan yang benar-benar hanya mutlak fokusnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam keadaan apapun. Jadi kita walaupun sibuk dalam keadaan dunia, jadi kita masuk thariqah bukan berarti kita tinggalkan dunia, enggak. Guru kami Al-Arifur Rahmah Waziratul Hikmah Syekhuna Ahmad Al-Khairi Ar-Tijani radhiyallahu an mengajarkan tuh pada kita semua bahwa orang yang benar-benar takwa itu bukan berarti dia ketika dia fokus dalam perjalanan rohaninya kepada Allah, ya udah dia tinggalkan dunia. Enggak, dunia itu sifat kan. Dunia itu sifat.
Makanya tetap dia berjalan di dunia. Kenapa? Karena memang wilayahnya lagi di dunia tuh. Sehingga dia melakukan setiap aktivitasnya di dunia itu nilainya ibadah tuh. Nah, sedangkan kita kan memahami ibadah itu hanya dalam waktu-waktu tertentu. Sedangkan baginda Nabi mengajak kita untuk sadar bahwa setiap keadaanmu, hembusan nafasmu, degup jantungmu, kedipan matamu adalah tidak lepas dari kehendak dan kuasa ilahiyah. Nah, bagaimana jalan untuk menuju ke sana? Nah, ini makanya ada madrasah thariqah yang mana para murid di sana dibimbing oleh seorang guru yang telah usul, yang telah melewati jalan-jalan itu. Nah, kita kan ketika melewati sebuah jalan, kita perlu pemandu sehingga kita tidak tersesat. Makanya gerak zahir batin manusia itu ada yang secara umum dan ada yang secara khas. Makanya thariqah ada yang umum, ada yang khas. Nah, secara umum ya udah apa yang diajarkan secara zahiriah oleh para ulama yang tampak hanya sebagai tekstual dari konsep zahir baginda Nabi Muhammad SAW, ya udah itu adalah thariqah secara zahir. Tapi hal itu nggak bisa membuat manusia itu tenang dalam kehidupan, masih aja terus terguncang kan. Cuma kita nggak mau mengakui itu. Akhirnya kita udah merasa takwa aja dengan ilmu yang sedikit kita punya, ya udah kita merasa takwa aja, kita merasa lebih baik aja. Udah kita hijrah, yang penting aku udah hijrah dari keadaanku yang buruk. Nah udah berhenti di situ aja manusia. Akhirnya dia tidak paham dalam perjalanan kehidupan ini ada sisi lain dari dirinya, yaitu batin, yang mana perlu juga untuk dibimbing gitu. Bukan akal saja yang perlu memahami konsep agama ini, tapi batinmu tuh, hatimu itu juga paham, juga perlu paham. Oleh sebab itu thariqah secara batin itu berada di madrasah-madrasah thariqah yang muktabaroh, yang mana salah satunya thariqah yang kami istiqomahkan insyaallah sampai mati, ya udah thariqah Tijani. Yang mana semua thariqah ya kembali lagi yang anda ucapkan kemarin di kajian kemarin, itu nggak jauh dari istighfar, salawat, dan memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan itu semua berlandaskan dengan Quran dan hadis. Sehingga manusia benar-benar memahami agama ini secara zahir batinnya, dan manusia benar-benar beribadah kepada Allah secara zahir dan batinnya. Tapi makanya kalau manusia hanya terus sibuk kepada zahiriahnya saja, ya udah akhirnya jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, nggak selesai ibadahnya, nggak selesai. Akhirnya ibadahnya itu karena perintah, bukan karena kesadaran diri yang tinggi atas butuhnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya banyak sekali ahli ibadah itu merasa dirinya beribadah, sedangkan ketika ketaatan yang Allah hadirkan kepadamu itu sebagai bentuk anugerah serta nikmat yang besar dari sisi Allah yang maha rahmat. Makanya orang yang hanya sibuk kepada agama secara zahir, bisa jadi ketaatannya adalah awal dari kemaksiatannya tuh. Makanya hati-hati. Makanya tasawuf itu kan hanya membahas masalah batin, masalah batin. Kenapa? Karena syariat itu udah selesai itu. Sholat, udah sholat. Puasa, zakat, haji, kerjakan itu dua kalimat syahadat, kerjakan. Makanya mengamalkan rukun Islam itu mudah. Tapi bagaimana mengamalkan rukun iman? Nah, kebanyakan manusia kan hanya menjadi sebuah keyakinan. Bagaimana mengamalkannya? Makanya ada amal zahir, ada amal batin. Rukun Islam itu sebagai cermin, sebagai amaliyah zahiriyah. Dan rukun iman itu sebagai amaliyah batiniyah. Makanya iman itu letaknya di dalam diri kita, bukan di luar diri kita. Dan perkara zahiriyah yang ada di rukun Islam itu letaknya di zahir. Coba kalau kita tidak hadir di majelis-majelis madrasah thariqah, kita mana paham ini. Akhirnya kita terus taat, akhirnya merasa taat loh.
Karena segala sesuatu mau baik buruk itu ada penyakitnya. Kalau dalam kebaikan ada aja penyakitnya, apalagi dalam keadaan yang buruk, penyakitnya lebih besar lagi. Makanya Rasulullah itu dalam kitab Al-Mizan itu bersabda, sepeninggalku akan lahir 314 torikoh. Barang siapa yang masuk dan mengikuti salah satunya, maka dia selamat menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini masyhur di wilayah torikoh. Ya, kalau misalnya ada yang enggak, ada yang bilang ini doif lah hadisnya. Khair, itu pemahamannya. Karena memang orang yang hanya fokus pada zohiriyah saja, ya dia nggak akan pernah memahami batin. Makanya orang yang konsepnya hanya fokus pada zohir, dia nggak paham hikmah dan maknawi, itu nggak paham. Yang penting agama zohir aja. Apa yang keluar dari lisan, ya disampaikan dengan lisan tuh. Sisanya ya udah diyakini aja. Akhirnya pengamalan batinnya itu susah. Dia merasa aja beramal batin, tapi sedikit pencahayanya susah mereka untuk selami itu. Akhirnya mentok-mentok ya udah sibuk di zohir aja. Yang penting aku ibadah sholat 5 waktu, nggak keluar Quran dan sunnah. Ya ini orang-orang yang tertipu dengan agama tuh. Akhirnya agama itu sesuai hawa nafsunya. Wa iyyazubillah wa iyyazubillah. Semoga Allah melindungi kita dari hal itu. Itu bukan berarti buruk. Dan kita berlindung kepada Allah dari hal itu. Kenapa? Karena ada penyakit yang sangat luar biasa, yaitu apa? Syirik khafi. Yang mana hadirnya kita di majelis-majelis para syekh yang kamil itu agar kita dibimbing dari penyakit batiniah ini. Nah, alhamdulillah madrasah Thariqah itu mengajarkan bagaimana ibadah secara zahir dan batin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mengagungkan Allah bukan hanya secara zahir saja, tapi batinnya pun mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Di setiap degup jantungnya. Nah, kita ini kan dari tidak ibadah kepada ibadah, lalu kepada tidak ibadah. Jadi kita sebelum sholat kita merasa nggak ibadah kan. Kalau guru kami Al-Arifur Rahmah Maziratul Hikmah Syekhuna Ahmad Al-Khairi berkata, nah kita ini kebanyakan itu dari tidak ibadah kepada ibadah dan kepada tidak ibadah. Jadi sebelum sholat kita merasa nggak ibadah aja udah. Banyak kan manusia yang nggak sadar ini. Jadi kita merasa ibadah di dalam sholat itu. Dan setelah sholat kita merasa tidak sedang ibadah tuh. Akhirnya manusia masih terbawa dengan ego dan amarahnya dalam kehidupannya. Akhirnya setiap apa hal yang telah dia lakukan di hadapan Allah hancur aja dengan jiwa yang kotor. Disinilah kita perlu istighfar. Bukan hanya istighfar secara zahir, tapi istighfar juga secara batin. Bukan hanya beribadah secara zahir, tapi batin kita juga kita bawa untuk beribadah kepada Allah. At-Tariqah di dalam kitab Kifayatul Atqiyah diungkapkan bahwa wat-tariqatu akhadhu bi ahwat kal wara'i wa azimatin kariyah doti mutabatilan. Artinya apa tuh? Wat-tariqatu, tariqah itu adalah apa? Akhadhun bi ahwat kal wara'i, berpegang pada kehati-hatian. Jadi tariqah itu mengajarkan kita untuk benar-benar berhati-hati. Nah, hati-hati ini kan bukan konsep akal, tapi konsep hati. Nah, bagaimana mengamalkan itu tuh? Makanya cahaya di dalam rohaniyah seorang guru itu diwariskan kepada murid-muridnya, sehingga si murid pun bisa memahami sesuatu yang tersirat. Makanya berhati-hati itu kan sebab rasa gejolak di dalam diri kan, bukan sesuatu yang di luar diri, bukan. Makanya kehati-hatian itu adalah
sebuah keadaan di mana manusia jiwanya terguncang gitu, atau condong pada sesuatu. Makanya toriko itu apa? Wa toriko tu akhadhu bi ahwatukal warai. Toriko itu adalah berpegang pada kehati-hatian itu. Wa azimatin qariyadatin muttabatila. Dan dan toriko adalah berpegang pada kehati-hatian, sebagaimana perilaku warok itu dan sabar itu atas keadaan yang berat, seperti riadoh untuk menundukkan hawa hawa nafsu. Nah, makanya banyak tuh orang berbagai macam thariqah, salah satunya untuk menundukkan hawa nafsunya itu dengan riadoh dan mujahadah, sehingga dia mendapatkan kehati-hatian dan mampu bersabar itu dalam keadaan yang Allah tampakkan dengan sesuai takdir yang telah Allah tulis untuk si hamba. Makanya ke apa sifat warok itu adalah dasar awal seorang murid torikoh untuk berjalan di dalam torikoh. Dari sifat warok itu akhirnya manusia bisa bersabar itu dalam keadaan. Makanya dapat rezeki dia berhati-hati. Bisa saja alhamdulillah kita yang sekarang ini menjadi musibah ini di masa depan ini. Karena Allah memberikan bala musibah bukan, terkadang nggak semuanya tampak buruk, kadang tampak nikmat gitu kan. Contohnya yang kita dapat duit banyak, ternyata kita bersyukur tapi banyak dari duit itu keluar kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, itu menjadi bala musibah kan buat kita itu. Nah, Torikoh mengajarkan hal ini kepada kita agar kita itu berhati-hati kepada segala keadaan itu yang hadir sesuai dengan apa yang Allah tuliskan pada takdir kita masing-masing di antara diri kita sendiri. Nah, dengan apa kita belajar memahami ini? Nah, Tarekoh mengajarkan riyadhah dan mujahadah. Nah, kayak gitu. Jadi murid-murid Tarekoh itu memperbanyak zikir dan wirid, mendawamkan wiridan, istighfar, salawat, tahlil. Agar apa? Agar dia dibagi oleh Allah untuk memahami cahaya ini. Yang mana cahaya itu akan menjadi akhlak-akhlak yang baik dalam kehidupannya itu. Makanya berhati-hati. Sifat waro itu berhati-hati adalah langkah awal murid Torikoh itu untuk berjalan dalam wilayah Torikoh. Dan banyak juga dari kalangan kaum sufi pun mengungkapkan bahwa Torikoh itu apa? Al-ahadu bil ahwati fi sa'iril a'mali wala ya'khudu bir rukhadi. Berpegang pada kehati-hatian fi sa'iril a'mal, dalam segala perbuatan, wala ya'khudu bir rukhadi, dan tidak mau mengambil kemurahan syar'i. Jadi ada juga sebagian thariqah, tapi nggak semua thariqah. Jadi ada thariqah yang riyadhah, ada thariqah yang syukur, ada thariqah yang sabar, ada thariqah yang mujahadah. Jadi eh, jiwa manusia itu kan macam-macam. Makanya Allah meletakkan cahaya kemarifatan tuh di jiwa manusia tuh. Makanya hanya manusia yang bisa mengenal Allah lah. Makhluk selain manusia nggak bisa mengenal Allah, nggak bisa. Sampai kepada marifatullah nggak bisa. Kenapa? Karena hanya manusia itu mendapatkan sebuah anugerah yang mahal yang Allah titipkan di dalam diri kita tuh. Sehingga kita bisa mendekatkan diri kepada Allah itu. Yang mana kenali dulu dirimu itu. Makanya ungkapan para sufi itu man arafa nafsa faqad arafa rabba, barang siapa mengenal dirinya maka mengenal Tuhannya. Makanya ada manusia yang memang kuat mujahadah, ibaratnya kuat sholat malam, tiap malam tahajud,
nggak tidur. Ya udah itu yang dibimbing di dalam wilayah torikohnya, ya udah itu dia tekuni istiqomah, akhirnya dia marifat. Ada torikoh yang sabar aja ya, dapat keadaan bencana seperti apapun, sabarnya masya Allah. Ya udah dia dawamkan itu dengan wiritan-wiritan yang diberikan oleh mursyidnya di dalam tarekohnya, lalu dia istiqomahkan. Nah, dengan itu dia bermarifat kepada Allah. Kenapa? Karena setiap kebaikan itu keluar dari asma dan sifat Allah tuh. Dan asma sifat Allah itu keluar dari maha kebaikan Allah itu. Sehingga kebaikan yang ada di jiwa manusia itu kembali kepada rumahnya itu. Kepada siapa? Sang maha baik, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya warok itu berhati-hati itu. Imam Al-Qushairi pun berkata tentang al-waro. Apa itu? Al-waro utarku syubuhati. Waro itu adalah meninggalkan perkara-perkara yang syubhat. Nah, yang meragu-ragukan. Jadi yang mudah bimbang enggak. Makanya Torikoh itu mengajarkan yang pasti-pasti aja. Sehingga zahir batin manusia benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tuntunan Quran dan hadis. Bahkan Imam Ghazali aja menjelaskan tentang wara apa? Di dalam kitab Al-Ibid itu diungkapkan bahwa al-waro'i arba'u darajatin. Waro itu ada 4 tingkatan. Ada naha wara'ul adli wa huwa tarku ma yuharrimuhu fatwal fuqaha'i karriba wala muammalatil fasidati wathaniyatu wara'us solihin wa huwa tarku syubuhati wassalasatu warra'u muttaqina wa huwa tarku ma la ba'asa bihi ma khalafa tama bihi ba'zu. Qala Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu, kunna nada'u tis'ata a'syaril halali ma khafata an naqa'a fil harami rabbi'atu warra'u siddiqin tarku ma huwa munafakku anil afati. Jadi waro itu ada 4 tingkatan. Ada naha warra'ul adli. Dan tingkatan yang paling rendah itu adalah apa? Adalah waroknya orang yang adil. Adnahu wara'ul adli wa huwa tarku maharrimuhu fatwa. Jadi tingkat yang paling rendah adalah waroknya orang yang adil, yaitu menjauhi segala sesuatu yang diharamkan berdasarkan fatwa apa? Al-fuqahai, para fuqaha itu. Jadi tingkat yang paling rendah saja dalam warok itu adalah waroknya orang-orang yang adil. Nah, kita adil aja sama diri. Nggak usah kita adil kepada anak istri kita, tetangga kita. Kita adil sama diri kita aja enggak. Waktunya kita beribadah, kita nggak ibadah. Waktunya kita harusnya sibuk kepada Allah. Yang mana sebelumnya kita udah sibuk kepada dunia, yang mana kita jalankan itu dengan ketakwaan kepada Allah. Lalu Allah memberikan sebuah keadaan yang mana bisa kita fokus seutuhnya kepada Allah. Ya kita malah sibuk dengan perkara-perkara yang gak bermanfaat kan. Kita hanya mandiri, kita aja belum ada. Gimana kita mau dapat sifat waro atau? Nah, waro itu ialah menjauhi segala sesuatu yang diharamkan berdasarkan apa? La fatwa la fuqaha. Fatwanya para fuqaha. Siapa fuqaha ini? Orang-orang para arifin tuh, yang telah wusul, yang udah sampai kepada kemarifatan. Nah, setiap fuqaha itu menjelaskan waro itu bermacam-macam. Imam Ghazali seperti ini tentang menjelaskan waro. Bahkan waro sendiri berhati-hati dengan dirimu sendiri. Kenapa? Karena syubhat itu bukan
kita masuk dalam wilayah syubhat itu bukan karena wah, hawa nafsu saja ataupun keadaan yang memang hadir dalam waktu yang sedang kita hadapi, bukan. Terkadang syubhat itu Allah hadirkan kepada kita sebagai ujian itu, agar kita benar-benar bisa mendapatkan cahaya waro ini. Tapi kan susah melihat cahaya ini nih. Kita susah melihat anugerah ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kita melihatnya buruk aja. Karena masih banyak hijab di dalam diri kita ini antara Allah dan hamba. Makanya kan kita ini banyak yang gak sadar tentang diri kita sendiri. Tapi masih wajar kita tenggelam dalam kelalaian, dalam ghaflah. Lalu kariba wal muammalatil fasidati wassaniyah. Tingkatan kedua dalam wara' itu adalah al-wara'us solihin, wara'nya kaum orang-orang yang solihin. Siapa orang-orang yang solih ini? Yang mana mereka mulai itu apa mendapatkan dan merasakan anugerah Allah di setiap hembusan nafasnya, tapi mereka masih terhijab nih. Nah, orang-orang yang seperti itu ya masih terhijab itu, dan masih disuruh untuk wara kaum solihin, yaitu mereka ini orang ahli-ahli ibadah. Dan solihin itu orang-orang yang ahli ibadah. Kalau tadi orang-orang yang adil, tingkatan yang kedua itu adalah orang-orang yang solih. Siapa itu wara'us salihin wa huwa tarku syubhati wasalisatu wara'u muttaqin wa huwa tarku ma la ba'sa wa huwa tarku ma la ba'sa bihi ma khaffatu ma bihi ba'sa. Nah ini nih orang yang kedua itu adalah kaum solihin yang menjauhi perkara-perkara syubhat. Dan tingkatan ketiga dalam wara itu adalah orang-orang yang takwa itu. Wasali satu wara'u muttaqina, orang-orang yang takwa, yaitu menjauhi perkara yang tidak mengandung dosa. Jadi ini masih hijab ya. Ungkapan Imam Ghazali ini masih awal permulaan ini. Ungkapan Imam Ghazali ini masih awal permulaan kita untuk mengenal jalan kemakrifatan. Jadi waro itu adalah awal permulaan seorang murid dalam thariqah. Namun waro itu sendiri, ketika kita jalan kepada suluk, itu bukan lagi atas sebuah perintah dan dorongan gitu, tapi adalah bentuk tingkat kesadaran rohaniah, sehingga kita melakukan itu bukan karena perintah lagi itu waro ini. Jadi benar-benar Allah yang menjagalah maknanya. Jadi waro tingkatan pertama itu adalah waroknya orang-orang yang adil, yaitu mereka menjauhi sesuatu yang diharamkan berdasarkan fatwa para fuqaha. Lalu tingkatan yang kedua adalah waroknya kaum solihin yang menjauhi perkara-perkara yang syubhat. Tingkatan ketiga adalah waroknya orang-orang yang takwa, yaitu menjauhi perkara yang tidak mengandung dosa tuh. Yang mana secara maknawiyah seorang murid thariqah dia harus memiliki sifat adil dan soleh serta takwa di dalam dirinya, yang mana dia itu dekat dengan para fuqaha, lalu dia menjauhi perkara-perkara yang syubhat yang membimbangkan jiwanya,
Akhirnya ya udah dekat dengan fuqaha, dia tidak akan dia akan dijaga oleh Allah dari perkara yang syubhat kalau dia terus duduk bersama para fuqaha, para guru-guru mursyid yang telah usul. Dan yang ketiga adalah sehingga mendapatkan cahaya ketakwaan itu dalam dirinya. Jadi awal murid Torikoh itu dia harus adil dulu, bukan hanya adil kepada orang makhluk, tapi adil juga kepada dirinya itu. Yang mana dia sibuk di setiap busa nafasnya ya udah hanya sibuk hanya kepada Allah. Nah ini orang yang adil nih. Orang yang adil bukan berarti oh tetangga sebelah dapat nasi kuning kita juga kasih tetangga yang sebelah lagi nasi kuning, nggak kayak gitu adil. Adil itu adalah kita ini kan kebanyakan melakukan keadilan itu sesuai dengan diri kita kan. Sedangkan adil itu adalah sifat Allah tuh. Asma Allah gitu. Adil itu hak Allah. Tapi kita mengambil hak itu sehingga kita merasa kita yang melakukan keadilan. Akhirnya kita mentuhankan diri kita sendiri secara tidak sadar tuh. Makanya manusia banyak diguncang tuh dengan hawa nafsu mereka yang terus menggebu dalam agama. Makanya seorang murid Thariqah pertama kali itu dia harus punya sifat adil. Maknanya apa? Dia dianugerahi sifat al-adil, Allah yang maha adil, dan sehingga dia mampu melakukan keadilan kepada sesuatu yang di luar dirinya dan di dalam dirinya itu dengan keadilan Allah, bukan keadilan dirinya. Sehingga sifat atau cahaya ilahiyah ini membawa dia lebih dekat kepada apa? Kepada para fuqaha. Sehingga agar apa? Karena para fuqaha yaitu para mursyid-mursyid yang kamil, nah dialah yang akan mewarisi cahaya-cahaya nur anwar kepada jiwa si murid nanti. Lalu awal perjalanan murid dalam thariqah itu dia harus solih. Nah karena solehnya dia itu dalam zahir batinnya, banyaknya duduk dia dengan para fuqaha, Allah jaga dia dari perkara yang syubhat. Nah, Allah jaga itu dari perkara yang syubhat. Dan awal murid dalam thariqah itu setelah dia duduk dengan para fuqaha, lalu dengan duduknya dia dengan para fuqaha dijaga dia dari perkara yang syubhat, akhirnya dianugerahi baru takwa dia. Makna takwa apa? Dia telah menjadi pewaris dari cahaya yang ada di dalam dada gurunya tuh. Sehingga dia bukan hanya zohirnya saja yang bercahaya, tapi batinnya bercahaya. Nah zohirnya bercahaya sebab cahaya batin itu tampak pada zohirnya itu. Jadi lataif Allah itu melapisi setiap zohirnya itu. Sehingga yang manusia lihat dari dia itu akhlak yang baik, tutur kata yang baik, adab yang baik, ilmu yang bermanfaat. Nah seperti itu makna dari ungkapan Imam Ghazali ini, yang semana berkata qala Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kunna nadha'u tis'atal a'syaril halali makhafatu an naqa'a fil harami rabi'atu wa ra'us siddiqina turku ma huwa munfaqu anil afadi. Karena Sayyidina Umar bin Khattab ini radhiyallahu an berkata apa itu? Aku meninggalkan 9 seper sepersepuluhnya perkara halal kan. Jadi aku meninggalkan, jadi Umar bin Khattab itu jadi ibaratnya ada 10 perkara yang halal tapi masih mengkhawatirkan itu, yang bisa membuat dia terjerumus pada sesuatu yang haram. Nah dia tinggalkan itu, dari 10 itu 9-nya itu, 9-nya ditinggalkan. Ada 10 perkara yang tampaknya halal tapi bisa menjerumuskan dia pada sesuatu yang haram. Nah dari 10 itu 9 itu dia tinggalkan tuh. Dia tinggalkan sehingga apa? Sehingga Sayyidina Umar bin Khattab bisa lebih
menjaga tentang perkara yang eh, halal dalam keadaan yang sedang dia hadapi dalam hal apapun kayak gitu. Nah kita kan enggak itu. Ya misalnya contoh kita kerja gitu ya. Ada roti di atas meja gitu. Nggak tahu punya siapa. Ya kita embat aja kan kita tuh. Masya Allah. Itu sifat binatang kita itu, binatang ternak kita itu masih besar dalam diri kita. Makanya pentingnya kita masuk Toriko ini agar dibimbing jiwa kita ini agar nggak punya tuh akhlak-akhlak seperti seperti itu. Dan tingkatan yang keempat dalam ungkapan Imam Ghazali itu apa? Arba arbi'atu wara'us siddiqina tarku ma huwa munfaqqun anil afati. Jadi yang keempat adalah awal murid. Tingkatan yang keempat itu warok, tingkatan keempat itulah waroknya kaum sidikin. Nah ini sidikin ini orang-orang yang jiwanya udah usul kepada Allah. Nah itu yaitu menjauhi perkara yang sama sekali tidak mengandung mara bahaya. Nah bahaya di wilayah sidikin adalah sesuatu yang bisa membuat kamu berpaling dari Allah. Nah itu udah wilayah bahaya di wilayah para sidikin hanya itu. Sesuatu yang membuat kita berpaling dari Allah. Tapi sejatinya nggak ada yang orang yang telah mendapatkan jiwa sidik, dia tidak akan pernah bisa berpaling dari Allah itu. Andai pun dia dirayu oleh istrinya, tetap dia akan menyaksikan bahwa istrinya adalah tajalli Allah, surohan kayak gitu. Anaknya nakal, dia nggak akan marah itu. Dia mendidiknya dengan lemah lembut karena dia paham itu adalah tajalli ilahiyah itu. Keadaan susah yang hadir pada dirinya, dia nggak akan pusing tuh karena dia sadar itu bahwa tajalli ilahiyah tuh. Makanya kaum sidikin itu semuanya udah dia saksikan ya hanya Allah aja itu dalam dalam cahaya cahaya tajalli. Akhirnya Allah berfirman tuh dalam Al-Quran, la yakhufun wa la yahzanun. Nah, para kekasihku tuh nggak ada kekhawatiran dan rasa was-was dalam mengarungi dunia dan akhirat, nggak ada. Sehingga orang yang berjalan dalam wilayah Thariqah benar-benar terbimbing jiwa zahir batinnya itu oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Nah, kita kan belum adil sama diri kita aja masih belum. Kita adil sama diri kita aja masih masih belum. Makanya kita masih harus terus hadir di majelis ilmu, di majelis zikir agar kita berharap Allah mengangkat koreng-koreng kita nih, penyakit-penyakit zahir batin kita. Setidaknya andai pun itu tidak terangkat, setidaknya kita duduk bersama dengan orang-orang yang Allah pandang sehingga kita pun dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada kisah itu dari Imam Ibrahim bin Adam. Suatu ketika dia ditanya oleh seseorang, "Wahai Tuan, kenapa engkau enggan untuk meminum air Zam-Zam?" Lalu dijawab oleh Ibrahim bin Adam, "Seandainya aku membawa timba sendiri, niscaya aku akan menimbanya dan meminumnya." Saking kehati-hatiannya Ibrahim bin Adam itu enggan memakai timba yang nggak jelas pemiliknya. Nah ini jiwa para sidikin. Tapi ini adalah gambaran tuh apa yang kami jelaskan dalam kajian ini itu gambaran tuh. Nggak gambaran, ibarat peta lah agar kita paham bahwa Thariqah itu sama sekali nggak keluar dari Quran dan hadis. Namun bimbingan cahaya itu kita harus berhadapan dengan seorang mursyid yang kamil. Sehingga apa? Makanya 1000 kitab sabar nggak akan bikin kita sabar, nggak akan. 1000 kitab marifat itu nggak akan bikin kita marifat.
Makanya guru ana Syekhuna Ahmad Al-Khairi Ar-Radi mengungkapkan bahwa rahasia itu ada di dada seorang mursyid yang kamil. Maka berjalanlah dengan hikmat dan mahabbah di dalam sulukmu pada wilayah torikohmu, agar kamu menjadi pewaris dari cahaya itu. Sehingga Allah memandangmu pula dengan pandangan rahmatnya, pandangan kasih sayang dan cintanya. Kalau Allah udah memandang kita, ya udah, kita itu seperti lilin. Kalau ada angin, kita dijaga tuh apinya jangan sampai padam. Nah, Allah itu ngejaga kita itu biar nggak padam karena keadaan tuh. Akhirnya kita dikokohkan, dikuatkan takwa kita secara zahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apapun yang terjadi pada para aulia di dalam kisah yang tertulis dalam kitab-kitab, itu sebagai gambaran itu agar kita juga memahami hal itu dan mengambil manfaat dari hal itu. Makanya segala perkara itu kita lihat itu jangan secara tekstualnya saja, tapi secara hikmah dan maknawiyahnya kita ambil. Agar apa? Agar kita benar-benar Allah tenggelamkan dalam keyakinan. Makanya keyakinan itu apa sih? Jiwa seorang hamba yang ditenggelamkan dalam lautan hikmah dan maknawiyah, sehingga dia tidak ada keraguan-raguan lagi kepada hukum-hukum Allah dan ketentuan yang Allah tampakkan setiap hembusan nafasnya dalam kehidupan dunia dan akhirat. Anda nggak goyang, teman, nggak goyang lah, kokoh. Nah, kalau kita kan masih, masya Allah, ada kue nganggur juga nggak tahu punya siapa diembat. Masya Allah. Makanya pentingnya kita itu masuk wilayah tarekoh agar kita paham beristighfar kepada Allah, itu paham gitu. Kita tahu bagaimana cara mengambil rahmat Allah di dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita tidak berputus asa dari rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang dalam wilayah tarekoh ketika dia berhadapan dengan seorang mursyid, nah itu udah cahaya waro itu dah. Jadi waro itu bukan hanya tekstual aja, tapi cahaya waro yang sesungguhnya adalah apa? Ketika kamu jauh dari taklim, kamu takut, aku takut nggak Allah kuatkan lagi untuk tidak hadir taklim. Nah itu waro itu. Ketika kita sering berzikir tiap hari, zikir tarikoh kita, lalu ternyata kita mulai kodo zikir tarikoh kita. Nah takut, itu waro itu. Nah kayak gitu aja udah wali itu, udah wali itu udah wali. Rasa takut yang tidak berlebihan tapi konstan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kejiwaan seorang wali itu, yang mana dia selalu berhati-hati agar Allah tidak memalingkan wajahnya dari dirinya. Maka Imam Hasan Al-Basri itu pernah mengungkapkan bahwa misqalu darratin minal wara'i sanimi khairuna min alfi misaqalin minas sawmi was salati. Waro yang sebenarnya itu misqalu darratin minal waro yang sebenarnya itu meskipun hanya sebobot semut pundak, lebih baik daripada puasa dan sholat sebanyak apa itu, min alfi misqalani minasawmi wassalat, lebih baik daripada 1000 kali puasa dan sholat. Jadi waro yang sebenarnya itu adalah kita takut pada perkara yang paling kecil saja, takut Allah memalingkan rahmat, pandangan rahmatnya kepada kita. Itu udah waro, itu udah benar-benar waro. Tapi kan kita nggak bisa itu hanya main-main rasa aja, itu hanya rasa aja. Makanya itu perwujudannya ketika kita seorang murid itu berhadapan dengan seorang syekh thariqah.
Makanya Ana bilang tadi, cahaya waro itu udah ketika seorang murid berhadapan dengan gurunya dan mursyidnya, udah itu waro, itu dah. Itu cahaya waro, itu nggak jauh, nggak ribet-ribet secara teks. Namun apa yang tertulis secara teks itu kita ambil tuh apa hikmah dan maknawiyahnya, sehingga kita Allah bagi itu cahaya ke keyakinan. Jadi waro adalah awal perjalanan murid di dalam torikoh. Mau torikoh apa aja lah. Maka dalam torikoh Tijani sendiri, Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Tijani radhiyallahu an di dalam kitab Wasaya aja menjelaskan, takut dulu kamu pertama. Ketika kamu berjalan dalam torikoh ini, takut dulu pertama. Takut kepada Allah. Namun jangan berlebihan. Tapi konstan. Kenapa? Karena engkau bukan hamba takut, engkau hamba Allah. Makanya kalau takut udah berlebihan bisa putus asa nanti itu. Takut terus. Makanya takut yang sedikit itu lebih baik, kata Imam Hasan Basri tadi kan, daripada 1000 kali puasa dan sholatnya kamu tuh tunggang tungging 1000 kali. Bukan berarti tidak puasa dan sholat. Memahaminya dengan seperti itu. Nah, orang memahami secara hawa nafsu ya udah nggak puasa nggak sholat waro, ayo sesat tuh. Makanya banyak manusia yang hanya sibuk pada perkara zahiriah agama yang terlihat mereka benar, tapi di mata Allah wallahu a'lam bishawab. Oleh sebab itu di dalam wilayah Thariqah ini Imam Hazan Al-Qazazibni di dalam kitab Kifayatul Atqiya mengungkapkan bahwa hazal amru ala salasati asya'a anna la ta'qula illa innal fatahi faqati wa la tanama illa indal ghalabati wa la tataqallama illa indad dururati. Hadzal amru ala salasati asya'a. Riyadah itu semacam ini harusnya menepati tiga perbuatan lah. Tiga konsep atau perkara lah. Yang pertama itu alla ta'kula illa indala faqati. Dia itu nggak akan pernah makan kecuali apa? Benar-benar sangat membutuhkan. Maknanya apa? Untuk menundukkan hawa nafsunya, nah, dia mengurangi makannya. Nah, sehingga dia puasa Senin Kemis. Bukan yang dipahami puasa apa? Pati geni muti itu enggak, udah Senin Kemis saja. Yang mana yang benar-benar diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Udah puasa Senin Kemis. Udah, perlahan Allah akan memberikan kita itu sifat warok itu sendiri. Kenapa? Karena kita hawa nafsu itu kan seperti keledai, kalau kata guru kami itu Syekhuna Ahmad Al-Khairi Ar-Raqqi. Kalau nggak dibebani itu keledai itu nggak jinak. Jadi keledai itu kan liar. Dia jinak karena dua hal tuh, kata guru kami itu. Pertama, karena dibebani beban barang-barang yang banyak di atas pundaknya. Kedua, jangan kasih makan tuh dia. Nah, jinak tuh dia. Bukan kasih, jangan nggak dikasih makan, disedikitkan makannya. Nah, kita ini kan keledai di dalam diri kita ini kan, wah, masya Allah, hawa nafsu itu seperti keledai, kata Imam Ghazali itu, berontak. Makanya beban itu di pundak keledai itu ibarat zikir, jadi memperbanyak zikir. Kalau enggak apa? Berpuasa. Dan yang kedua apa? Wala tanama ila inda ghalabati. Tidak tidur kecuali benar-benar ngantuk banget, sehingga dia terlelap tuh. Jadi dia tidur gak sadar, saking ngantuknya dia, misalnya dia tidur kayak gitu.
Maknanya apa? Murid yang masuk di dalam awal perjalanan tarekat dia mengurangi tidur. Makanya guru kami Syaikhuna Ahmad Al-Khairi Ar-Radi menjelaskan bahwa apa? Bahkan di dalam kitab Ayyuhal Walad itu, ketika beliau mengajarkan kitab Ayyuhal Walad, orang yang sering tidur itu di malam hari itu masih bohong itu dalam ketakwaan tuh. Iya. Kenapa? Karena waktu mustajab aja dia lewatkan kan gitu. Harusnya waktu-waktu yang memiliki wilayah-wilayah kedekatan kepada Allah itu dia lebih fokus untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Tapi malah tidur kan, kita ini kan malah tidur kalau kelas kita ya. Kalau kelas kita ini malah tidur, malah terlelap. Di mana orang sibuk untuk bersujud kepada Allah, kita malah kakok ngorok sana sini. Masya Allah. Makanya duduk udah sama wali Allah udah. Miftah ada suhbatul aulia. Kunci kebahagiaan itu hanya engkau bersahabat itu, bersuhbah dengan seorang wali Allah. Perlahan nanti perilakumu secara zahir batin diperbaiki olehnya. Makanya wali itu nggak merubah langsung, pelan-pelan. Kenapa? Karena takwa itu adalah kesadaran yang tinggi tentang kehambaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak langsung hijrah, wah, enggak, pelan-pelan. Pelan-pelan sehingga keistiqomahan itu terjaga. Kalau cepat berubahnya itu wah anugerah itu. Tapi kalau cepat berubah tapi cepat juga downnya, nah ini malah musibah namanya itu. Lalu yang ketiga apa? Wala tatakallama ila inda dururah, dan tidak bicara kecuali darurat. Makanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu dia nggak akan berbicara kecuali dengan perkara yang bermanfaat. Makanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu mentarbiah dirinya itu, dia mengambil batu lalu dia gigit di gerahamnya. Jadi dia hanya mencopot batu itu dari gigi gerahamnya, kecuali pasti untuk mengucapkan perkataan yang membawa manusia mengingat Allah. Nah, hanya itu aja. Selain dari itu, dia kembalikan lagi batu itu dalam mulutnya sehingga eh, dia terbiasa dengan itu. Maka ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq udah tidak melakukan hal itu, dia masih merasakan bahwa masih mengunyah batu itu. Akhirnya lisannya terjaga dalam perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarakuhu ma la ya'nihi. Termasuk bagian dari Islamnya seseorang adalah apa? Meninggalkan apa saja yang tidak berfaedah bagi dirinya. Tarekoh adalah membawa zahir batin kita kepada sesuatu yang lebih bermanfaat untuk diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak, di dunia ataupun di akhirat. Tarekoh membimbing jiwa kita sehingga kita beribadah bukan hanya konsep zahir saja, tapi kita dibimbing sehingga batin kita juga sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah anugerahkan cahaya takwa sehingga jiwa kita sodik di hadapannya, dan dengan itu kita berjalan kepadanya sehingga kita sampai pada perjumpaan kita kelak di yaumil akhir dengan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semoga bermanfaat, dan ada kurang lebihnya ungkapan dan kalimat ana mohon maaf lahir dan batin, dan semoga Allah menjadikan sarana ini menjadi wawasan yang bermanfaat bagi kita semua dan khususnya bagi anak pribadi, dan semoga sahabat-sahabat langkah santri bisa menjadi orang yang lebih baik daripada yang kemarin, menjadi orang yang terus dianugerahkan rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita benar-benar mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat, dan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirul kalam, semoga Allah mengampuni setiap kesalahan dan dosa-dosa kita dan memaafkan setiap kekhilafan kita.
dari hari ini dan sebelum-sebelumnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim.